Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembagian kata kerja, ya, fi'il, aqsamul fi'li. Kalau kemarin kita belajar tentang macam-macam isim, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam fi'il. Nah, dalam bahasa Arab, fi'il kata kerja dari segi waktunya itu terbagi menjadi 3, yaitu fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan arti lampau atau sudah. Ya, fi'il madhi itu menunjukkan makna lampau. Misalnya kata jalasa, ya, itu duduk, berarti bisa dimaknai sudah duduk atau telah duduk. Terus yang kedua yaitu fi'il mudhari', ya, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan dilakukan. Tadi dari kata jalasa menjadi yajlisu, ya. Yajlisu berarti sedang duduk atau bisa ditambah sa. Saya jlisu akan duduk. Terus yang ketiga yaitu fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan perintah, ya. Perintah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ini maknanya perintah. Dari kata madhi, jalasa, mudhari', yajlisu, fi'il amarnya itu ijlis, ya. Ijlis, duduklah atau silahkan duduk, ya, itu fi'il amar. Nanti ada kaidah tertentu atau rumus, ya, rumus tertentu yang bisa sedikit saya jelaskan nanti untuk cara membuat fi'il amar, ya. Nah, untuk fi'il madhi, ya, fi'il madhi ditandai dengan huruf akhir berharokat fathah. Nah, ini berharokat fathah. Kataba, jalasa, istamala, misalnya, wa doa, ya, syariba, ola. Nah, itu tandanya fathah, kecuali bertemu dengan dhamir mutaharrik. Nah, dhamir mutaharrik itu ini, ya, seperti ana, ya, wahumahum yahumahunna. Itu kalau bergabung dengan fi'il itu nanti menjadi dhamir mutaharrik, dia nanti menjadi fa'il atau pelaku, ya. Kata ba'ana menjadi katabtu, ya, katabtu. Nah, ini kan harokatnya sukun, tidak fathah lagi, ya. Nah, itu jadi ini namanya dhamir mutaharrik, ya. Ini ada di tasrif lughawi. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu. Nah, ini katabtu, katabna. Nah, ini dhamir mutaharrik, ya, di fi'il madhi. Kalau di fi'il madhi pelakunya di belakang sini, ya. Nah, sedangkan yang fi'il mudhari', ya, itu fi'il mudhari' ditandai dengan huruf awalnya berupa huruf mudhari'ah, nah, yang berjumlah 4. Nah, itu ana itu. Nah, ini saya contohkan yang yaktubu, berarti dia sedang menulis. Kalau saya sedang menulis berarti nanti menggunakan a. Aktubu, saya sedang menulis. Nah, naktubu berarti kami atau kita sedang menulis. Yaktubu, dia laki-laki sedang menulis. Taktubu, itu bisa kamu sedang menulis atau dia perempuan sedang menulis. Nah, ini tandanya ada huruf mudhari'ah, ya. Kecuali bertemu dengan amil nasab menjadi fathah, layak tuba. Nah, ini atau amil jazm berharokat sukun, lam yaktub. Nah, ini, ya, tidak akan menulis, ini tidak menulis. Nah, ini jadi tandanya dhammah bentuk aslinya. Selanjutnya yaitu fi'il amr, ya. Fi'il amr huruf akhirnya ditandai dengan sukun. Nah, ini sukun. Uktub, nah, do. Nah, ini dengan sukun perintah. Uktub, tulislah. Do, letakkanlah. Nah, ini nanti saya sedikit jelaskan tentang cara membentuk fi'il amr.
Nah, ini bentuk 3 fiil bisa dilihat, ini madhi, mudhari sama amr ya. Kataba, yaktubu, uktub. Nah, cara untuk membuat fiil amr itu sangat mudah ya. Nah, ini kata yaktubu. Nah, fiil amr itu terbentuk dari fiil mudhari ya, terbentuk dari fiil mudhari dengan menghilangkan huruf mudhoroahnya. Nah, jadi yaknya ini dihilangkan ya. Terus dilihat, kalau yaknya ini sudah hilang, huruf depannya apa? Sukun, yaktubu. Nah, kalau ini yaknya dihilangkan, terus kafnya ini tidak ada harokat yang hidup, maka tidak bisa dibaca. Nah, maka untuk menolong kaf yang sukun ini, maka digunakan hamzah wasol ya. Hamzah wasol ini sering tidak ada hamzahnya ya, hamzah wasol ya. Uktub. Nah, ini uktub ya, hamzahnya dihilangkan karena nanti bisa tidak terbaca ketika digabung dengan kata yang lain. Misalnya saya tambahi wawu itu waktub, tidak wa uktub tapi langsung waktub. Nah, ya. Nah, setelah menghilangkan huruf mudhoro'ah ya, nah itu huruf mudhoro'ah, terus di huruf akhirnya itu dijazmkan atau disukun. Disukun, terus harokat dari hamzah wasol ini menyesuaikan dengan ain fiilnya atau huruf tengah ta ini. Uktub. Nah, seperti yajlisu berarti ijlis, itu ya, ijlis. Tapi nanti ada pengecualian, misalnya fataha yaftahu iftah ya, tidak aftah ya. Nah, itu. Tapi iftah itu hanya, itu memang ada pengecualian sedikit. Nah, kalau untuk bentuk fi'il amarnya itu dari mudhari yang tidak mati, ya, hurufnya itu tidak mati, tinggal menghilangkan huruf mudhoro'ahnya ya, terus dijazmkan akhirnya. Karena ketika huruf mudhoro'ahnya ini hilang, terus ini tetap bisa dibaca do. Nah, gitu ya. Ketika huruf mudhoro'ahnya dihilangkan, itu tetap bisa dibaca do. Nah, ini do. Wadoa, meletakkan, sudah meletakkan, ya do'u, sedang meletakkan, do, letakkan lah. Nah, itu jadi cara membuat fi'il amar itu dari bentuk mudhari dengan menghilangkan huruf mudhoro'ah, kemudian dijazmkan harokat menyesuaikan dengan ain fi'ilnya ini ya. Nah, seperti itu. Ini pembagian fiil ya, termasuk nanti bagian materi terakhir madhi, mudhari, amar ya. Dari segi waktunya, madhi lampau, mudhari sedang atau akan dilakukan, amar itu perintah. Terima kasih ya, semoga bermanfaat, selamat belajar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.